Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Manajemen Risiko yang beranggotakan Siti Farah Kholidiah, Agit Eka Putri, dan Vina Amelia. Insya Allah kami akan membahas tentang manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Pengertian dan jenis-jenis risiko pasar. Risiko pasar menurut peraturan BI tentang manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Selanjutnya, risiko pasar meliputi antara lain risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan perubahan harga saham. Pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Nah, yang pertama itu adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Dan yang terakhir, yaitu sistem pengendalian intern. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. Pertama adalah kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Kemudian yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Nah, mari kita lanjutkan di poin 6 dan 10 ya. Jadi, di poin 6 ada prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang terakhir atau yang ke-10, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank atau perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan bank juga memiliki proses pengendalian internal yang memadai, yakni pengukuran ketahanan terhadap kerugian pada kondisi pasar stres, serta melakukan eskalasi atas pengendalian dan review terhadap kebijakan dan limit risiko pasar yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ada. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai manajemen risiko likuiditas. Apa sih resiko likuiditas itu? Resiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan akan mengancam posisi keuangan atau keberadaan bank. Nah,
Manajemen risiko likuiditas digunakan bank untuk menilai kemampuannya, apakah mampu memenuhi arus kas dan kebutuhan agunan dalam kondisi normal ataupun tertekan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Kemudian, mitigasi risiko tersebut digunakan untuk mengembangkan strategi dan mengambil tindakan yang tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Oke, sekarang kita bahas mengenai risiko inheren pada manajemen risiko likuiditas. Jadi, sesuai dengan surat edaran OJK tahun 2017 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, risiko inheren pada risiko likuiditas indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrasi. Kemudian, konsentrasi dari aset dan kewajiban. Dan yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Terakhir, akses pada sumber-sumber pendanaan. Nah, sekarang kita bahas mengenai prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko likuiditas. Jadi, prinsip yang pertama adalah institusi keuangan Islam harus menempatkan kerangka manajemen likuiditas. Prinsip yang kedua, institusi keuangan Islam harus mengambil alih risiko likuiditas seimbang dengan kemampuannya untuk memiliki perlindungan syariah yang cukup untuk mengurangi risiko tersebut. Prinsip terakhir, membatasi kemampuan bank syariah untuk menginvestasikan modal mereka pada aset berjangka panjang dan likuid, tapi lebih menguntungkan. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM atau Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas. Bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yaitu yang pertama, strategi manajemen risiko. Penyusunan strategi untuk risiko likuiditas perlu disusun untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis bank syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana bank syariah tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Pertama, bank syariah harus menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau disingkat dengan SKAI atau oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Yang kedua, pengendalian internal terhadap proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI antara lain mencakup kecakupan tata kelola risiko likuiditas termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu kecukupan kerangka manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Yang ketiga, kaji ulang independen yang dilakukan oleh SKMR antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepatuhan pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas, komposisi aset dan kewajiban,
aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit. Lalu, kinerja model pengukuran risiko likuiditas antara lain berdasarkan pada perbandingan antara hasil pengukuran risiko likuiditas dengan nilai aktual. Lalu yang keempat, kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, manajemen risiko likuiditas di Indonesia. Literatur dan pedoman syariah dalam pengelolaan risiko likuiditas memberikan saran agar bank syariah mengelola risiko likuiditas dengan mengikutsertakan peran aktif dari deposan, pengusaha, dan bank syariah sendiri dalam mengantisipasi problem dengan kooperatif. Untuk itu, bank dapat memiliki standby reserves, pengaturan redemption dari deposito, mengupayakan mitigasi business loss, dan default, baik dalam pembiayaan berbasis ekuitas maupun debt financing. Lalu menyiapkan perjanjian kerjasama likuiditas dengan perusahaan induk. Lalu khusus model cadangan likuiditas menunjukkan faktor paling penting dalam penentuan posisi optimum cadangan likuiditas, yaitu yang pertama bagi hasil yang dibayarkan bank ke deposan, posisi sebelumnya dari cadangan likuiditas, lalu the prior investment dalam operasional pembiayaan, lalu profit dari operasional pembiayaan. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.